Pertemuan di Saguling di lantai 3 menjadi poin krusial untuk menentukan apakah betul terjadi pembunuhan berencana atau tidak. Saya ingin kembali melanjutkan. Saya lempar dulu ke Prof. Elwi. Prof. Elwi, pertemuan atau pemanggilan Richard dan Ricky di rumah Saguling lantai 3, apakah itu sudah bisa dilihat sebagai unsur perencanaan? Tadi saya kira saya sudah katakan bahwa ada dua versi di sini. Ada dua versi. Kita kan tidak tahu versi mana yang benar. Karena fakta persidangan lah nanti yang akan menentukan mana yang benar dari keterangan kedua pihak ini. Karena begini Mbak, dalam hukum pidana itu ada ungkapan yang menyebutkan bahwa soal pembuktian itu harus terang benderang, harus lebih terang daripada cahaya. Gitu, daripada cahaya. Jadi oleh karena itu proses pembuktian itulah yang akan menentukan orang dihukum atau tidaknya, orang dipidana mati atau tidaknya. Jadi oleh karena itu untuk mengungkapkan ada atau tidaknya perencanaan dalam kasus ini, tentu semuanya harus dikembalikan kepada fakta-fakta yang ada di persidangan. Apakah kesaksian Ricky, kesaksian Richard saja tidak membuat ini seterang cahaya? Apa? Kesaksian Ricky, kesaksian Richard yang mengatakan memang ada pemanggilan itu tidak membuat itu bukti menjadi terang. Tapi ada perbedaan pemahaman. Versi. Perbedaan antara apa yang diterangkan oleh Richard dengan apa yang diterangkan oleh Ricky. Oke. Tentu akan menjadi suatu bukti yang bermakna dia kalau seandainya dia didukung oleh bukti-bukti yang lain. Oleh bukti yang lain. Sehingga dengan demikian nanti hakim akan memperoleh petunjuk dalam kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan itu. Oke. Yang satu ditanyai ya, siap backup tidak kalau misalnya Yosua melawan. Yang satu mengaku diperintah untuk menembak. Jadi bagaimana ini Pak Albert kita melihatnya, perencanaan atau tidak? Ya, jadi gini, sebelum kita bicara tentang perencanaan atau premeditated murder tadi, kita perlu mengetahui dan memahami bahwa konteks pasal 338 tentang pembunuhan itu adalah delik yang dikualifikasikan sebagai delik material. Artinya harus ada akibat yang terjadi berupa hilangnya nyawa orang lain. Nah, tadi menarik yang disampaikan oleh pengacaranya Ricky Rizal ya, Mbak Gena tadi ya? Mbak Zena, bahwa sempat ada pertanyaan seperti itu. Kamu siap backup ya, kurang lebih begitu bahasanya ya. Kalau dia ngelawan, kamu nembak ya. Jadi memang ini saya pikir bisa menjadi satu alat bukti untuk pertimbangan hakim tentunya ya, yang bisa menggali nanti niat atau foreman dari pelaku tersebut sebenarnya tujuannya itu memang apa gitu. Untuk mengklarifikasi atau betul mau menghilangkan nyawa orang karena memang ada faktor-faktor sebelumnya yang mendasari pelaku tersebut hendak melakukan pembunuhan tersebut, Sylvia. Yang Anda baca dari pertanyaan itu apakah seolah-olah Sambo ini hendak mengonfirmasi atau seolah-olah memang bakal ada perlawanan sehingga langsung minta di backup? Begini, kita juga harus melihat fakta yang lain ya. Tadi kan kalau saya mengatakan bahwa keterangan dari saudara Ricky Rizal itu keterangan dia sebagai saksi loh. Berarti bukan keterangan dia sebagai terdakwa. Kalau kita lihat di pasal 189 ayat 3 KUHP, keterangan terdakwa itu hanya berlaku untuk dirinya sendiri dan nggak bisa buat berlaku orang lain. Tetapi yang disampaikan oleh pengacaranya Ricky Rizal barusan itu sebagai satu alat bukti. Nanti biarkan hakim menilai untuk melihat serangkaian fakta-fakta itu sebenarnya niat atau awalnya itu betul-betul untuk karena misalkan ada harkat dan kehormatan keluarganya yang dirugikan atau apa, itu akan menjadi pertimbangan hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran material, Sylvia. Oke, berikutnya kita akan membahas soal motif ya, karena motif juga menjadi salah satu hal yang diperdebatkan. Saya ingin kita sambil menampilkan ya, foto-foto ini ada 35 barang bukti yang diserahkan oleh Mas Febri pada persidangan dan ada foto-foto yang memperlihatkan keakraban para ajudan dengan Verdi Sambo, Putri Chandrawati, foto Yosua di klub malam bahkan. Apa sih yang ingin Anda sampaikan dari bukti-bukti ini, Mas Febri? Pertama, kami ingin tunjukkan bahwa sampai dengan tanggal 7, jadi peristiwa tanggal 8 ya, sampai dengan tanggal 7, bahkan Joshua adalah orang yang dipercayai di rumah tersebut. Joshua lah yang disuruh oleh Verdi Sambo untuk membeli kue, memberikan kejutan pada ulang tahun perkawinan. Kalau dia nggak percaya pada Joshua, tidak mungkin itu akan dilakukan. Dan hubungan antara Verdi Sambo, Bu Putri, dan juga dengan para ajudan dan ART itu sangat baik dan sangat cair selama ini. Kalau kita kaitkan dengan keterangan ahli psikologi forensik yang dihadirkan oleh jaksa, psikologi forensik mengatakan begini. Satu,
relasi antara Verdi Sambo, Bu Putri, dan ajudan dan ART itu relasi informal yang kemudian batas-batas formalnya jadi hilang. Disebutkan juga di laporan pemeriksaan psikologi forensik itu, ini juga dapat berakibat ada orang yang salah tafsir dengan perbuatan-perbuatan atau kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, kita kan perlu tunjukkan itu secara visual. Siapa yang salah tafsir, kita tidak boleh sebut nama dalam konteks ini, tapi itulah yang muncul dalam laporan psikologi forensik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dua isu. Satu isu psikologi forensik, yang kedua isu kriminologi. Kalau kita bicara isu kriminologi, maka ada satu poin di sana, nanti dikaitkan dengan motif ya. Ada satu poin yang menjadi pertanyaan. Apakah sebuah kejahatan itu bisa dipengaruhi dan ada kontribusi dari perbuatan korban di sana? Dalam konteks peristiwa di Magelang, kami mengidentifikasi dan menemukan ada 4 bukti. Ada dugaan kekerasan seksual terhadap Bu Putri Chandrawati di sana. Jadi rangkaian inilah yang kami buka. Gantian ya? Gantian, silakan Bang Martin. Jadi gini, mengenai motif sudah clear. Bapak Muhammad Mustafa, ini profesor nih, bukan ahli kriminolog yang ketika ditanya, jawab pakai hukum pidana ya, ataupun jawabnya dengan ilmu bahasa. Dia bilang bahwa motif sudah jelas. Ada informasi ya, tapi dia bilang informasi pemerkosaan nih, yang disampaikan kepada terdakwa Verdi Sambo sehingga memprovokasi yang bersangkutan sehingga marah. Tapi marahnya bukan marah yang spontan, tapi marah yang bisa merencanakan. Nah, kalau kita kaitkan dengan dalilnya si Febri ini ya, yang mengatakan ada pemerkosaan, sayangnya sudah rontok. Kenapa? Tidak ada visum. Lalu yang kedua, rumah Magelang ini kan mereka kuasai. Yang namanya pemerkosaan pasti ada jejak DNA. Minimal ada, mohon maaf ya, airnya laki-laki itu tercecer. Bisa nggak mereka buktikan? Ada nggak di 35 bukti yang mereka sampaikan? Nggak ada. Yang mereka buktikan apa? Foto pergi ke klub malam yang tidak ada hubungannya. Apakah kalau orang ke klub malam bisa dibunuh? Apakah kalau orang ke klub malam berarti dia pemerkosa? Kalau memang benar seperti itu, maka Daden harus dibunuh juga. Dan kalau memang benar seperti itu, saya pikir hampir 90% advokat di Indonesia ini harus dibunuh. Kenapa? Karena mereka suka ke klub malam juga. Makanya, coba tanya sama rekan Febri, pernah nggak ke klub malam? Demikian, terima kasih. Saya ingin jawab satu hal terkait dengan hal itu. Gantian dulu lah yang Satu poin krusial adalah kita tidak boleh, dan saya pikir kita sepakat di sini bahwa tidak ada pembenaran terhadap pembunuhan yang terjadi. Itu saya pikir harus clear. Dan bahkan Pak Verdi Sambo, kalau kita simak di proses persidangan, ketika Richard Eliezer bersaksi, dia bilang, kalaupun kata hajar yang saya sampaikan itu ditafsirkan sebagai tembak, nggak ini di sidang FS dan PC ya. Kalaupun kata hajar yang saya sampaikan itu ditafsirkan tembak, saya siap bertanggung jawab. Kita berdua yang bertanggung jawab. Tapi jangan tarik orang lain yang tidak melakukan perbuatan. Anda bisa bayangkan semuanya ketika ini bukan karena ada pengacara Ricky di sini. Ricky yang pernah menolak itu justru kemudian juga menjadi terdakwa di sini. Menurut Kuat Ma'ruf yang tidak tahu apa-apa kata dari hajar atau tembak maksudnya apa? Kita pindah dulu ya bahasanya sekarang dari hajar. Salah tafsir tidak? Hajar atau tembak? Kemudian Verdi Sambo menyampaikan, saya sudah tidak memikirkan lagi apakah itu pukul, tendang, atau tembak. Yang pastinya di sini saya akan bertanggung jawab. Itu klien Anda yang menyampaikan itu, saya menanyakan langsung kok. Saya pengen tahu apa sih arti kata hajar, kita ikutin. Apa yang dimaksud Sambo dengan hajar sebenarnya? Saya tanyakan pukul, tendang, atau tembak. Itu juga pun klien Anda tidak bisa menjawab, malah dia menjawab bahwa saya juga pun tidak memikirkan itu apakah ini. Tetapi dalam hal ini saya akan bertanggung jawab. Itu fakta persidangan, Mbak Sylvia. Ya, secara clear Pak Verdi Sambo bilang, saya akan bertanggung jawab kalaupun kata hajar itu disalah tafsirkan. Enggak, kalau bukan tidak salah tafsirkan. Ini salah. Ini jangan. Salah tafsir atau tidak? Tidak bisa disampaikan satu persidangan dengan terdakwa Richard Eliezer. Yang kedua, persidangan dengan terdakwa klien Anda itu menyadari bahwa klien saya memegang senjata, jadi tidak masuk akal kalau disampaikan hajar. Ini semua publik juga pun tahu. Jadi gini Mas, masalahnya Verdi Sambo dan Putri ini suka halusinasi. Tadi disampaikan oleh rekan kita ya, bahwa katanya sangat dekat. Apa kata si Putri terhadap si Joshua? Dia hanya supir saya. Padahal ada jejak digital yang mengatakan bahwa dia best bodyguard, special you are. Lalu apa? Ketika pasca meninggal katanya apa? Dia nyari-nyari dokumen itu.
nyari dokumen Bayangkari. Kok bisa ada di tempat Joshua? Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh keluarga Joshua, bahwa Joshua tuh sampai begadang-begadang ngurus apa report keuangan Bayangkari tersebut. Jadi menurut saya harus sesuai rekan. Apa yang Anda sampaikan itu harus adalah bukti terdakwa sampaikan bahwa juga di depan ada hubungan persidangan. informal antara Bu Putri, Pak Ferdi Sambo dengan para ajudannya. Kenapa dibantah itu Justru keterangan itu Herodia, terkonfirmasi. BAP-nya? Tapi poin yang Kenapa krusial dibantah? yang jadi poin di sini tentang kata hajar dan tembak. Itu halusinasi, udahlah kita nggak usah bahas di kalaupun sini. kata hajar, Anda kan nggak hadir di sidang ya. Kalau Saya kami memantau terus. beracara Kita di yang proses menggolkan klien persidangan you ke dalam. dan kemudian di sana muncul di fakta persidangan Baik. ada dua Oke. orang yang bicara soal hajar dan Tadi- hanya satu orang yang bicara soal tembak. Orang itu Jadi merubah satu rubah dan dua BAP. orang itu Awalnya bagaimana bilang kita pakai bisa sarung tangan, melihat katanya sekarang enggak. kesesuaian antara satu Jadi bukti kalau dengan bukti seandainya yang ada lain. penembakan itu kenapa ada dijanjikan uang? Itu hal yang berbeda. Itu kenapa dijanjikan uang? Kalau saya Tidak pernah kalau seandainya ada- klien tidak saya pernah salah ada menerima janji perintah, uang. Richard kalau pun- klien saya salah menerima Richard perintah, pun membantah harusnya dia TKP-nya dijanjikan jangan uang dari dibersihkan. awal. Karena Harusnya kalau TKP Richard itu jangan mengatakan diperintah bahwa anak dia buah untuk dijanjikan merapikan uang dari CCTV. awal, berarti Richard adalah Harusnya pembunuh klien saya bayaran. diproses Makanya hukum. Richard membantah Harusnya itu seperti dari itu. awal. Kalau Kalau ini Anda Mas lihat Indra, di fakta Keterangan klien persidangan. saya tidak berdiri sendiri karena soal uang itu juga pun disampaikan oleh Ricky Rizal, disampaikan oleh Kuat Maruf. Saya tambahin satu. Terkait Itu dengan peristiwa membersihkan pasca, DNA. jangan dicampur jadi adukan. begini, kita harus Peristiwa di kita harus tanggal peristiwa 10, utuh. Tetapi itu kita kalau peristiwa balik ke pasca. poligraf, Kalau di kita poligraf bicara disampaikan tentang Kuat pembunuhan Maruf. berencana, Kuat Maruf itu rencana hasilnya dia itu harus berbohong. Itu dibuat sudah ditanya. sebelum peristiwa terjadi. Jadi gini, saya Kalau mau Anda sedikit dulu. paham Ini tentang biar- pasal biar- pembunuhan kita berencana, paham. perencanaan itu Kita sebelum paham. perbuatan, bukan Oke. setelah Kita bicara perbuatan. fakta, Bung Febri. Jadi peristiwa di Jadi tanggal kalau Boleh saya berhenti lihat dulu? begini, Kemudian- saya sarankan ke Bung Febri. Apa yang Anda sebut Jadi tadi merubah itu adalah di strategi, tanggal 10. jangan terus menyerang Justru klien semakin saya. membuktikan bahwa Poinnya beberapa adalah- keterangan Poinnya Anda adalah berdiri gini, sendiri. kenapa kok si Putri menyangkal bahwa dia yang menyuruh Ricky Rizal mengambil uang di rekening Joshua, itu loh. Berarti kan sekarang nih nanti nih, Ricky itu bisa lagi didakwa lagi dengan pasal baru, pencurian dengan kekerasan. Nah, saya mau nanya nih sama rekan kita, adik kita, Mbak Zena. Zena, bagaimana ini? Ini orang yang mungkin dalam tanda petik ya yang sedang kalian ringankan, justru berbalik menyerang kalian, itu gimana tuh? Itu serem loh, hati-hati. Ini dijawab dulu. rekan Martin ini nggak nyambung dari tadi. Kita bicara Nggak, soal kita hajar membuka dan dua arah tembak, biar adik kita ini kemudian juga berbicara. bicara soal apa tadi manipulasi dan segala macam. Saya ingin coba sebetulnya- berpikir itu Nyambung, runtut, nyambung. Mas. Fokus. Berpikir itu runtut. Justru karena- Kalau persoalannya bahas tadi adalah- fakta, Sebentar, Seperti Bapak-bapak, yang sebentar. Saya Sampaikan mau bahwa mendengar keterangan respon Eliezer adik kita itu ini tidak gitu loh. sendiri. Saya bantah semuanya karena fakta persidangannya bahwa keterangan Richard Ada Eliezer 22 tidak sendiri. keterangan Kita tadi Richard Itu yang Anda tidak sampaikan. dirubah. Kita Klien tadi Anda membahas juga apakah merubah ada BAP. salah arti Klien antara Anda. hajar Yang atau betul adalah menembak. fakta persidangan. Saya ke Mbak Zena dulu, boleh? Coba, Mbak Zena, perdebatannya soal hajar atau tembak. Apakah mungkin ada yang salah menafsirkan atau menurut Anda Sambo sebetulnya sudah jelas? Ke Ricky bilang backup, tapi kalau Tembak. ke backup, siap membackup, siap tembak kalau melawan, tapi ke Richard itu bilangnya menembak. Apakah menurut Anda itu memang sangat berbeda perintah yang diberikan oleh Sambo kepada dua orang ini? Boleh dijawab nanti Kembali. Mbak Zena, kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi.